Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Husniatun Aini dari kelas KMMI IoT dari Universitas Lampung dan teman saya Ingrid Erika Gracia Lapondak dari kelas KMMI IoT dari Universitas Samratulangi. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami untuk memenuhi nilai UTS dari kelas KMMI IoT Unila ini. Jadi, untuk judul proyek yang kami ambil yaitu Trespassing Detector. Nah, untuk yang pertama, jadi pengertian dari Trespassing Detector itu sendiri, yaitu ini adalah detektor pelanggaran. Jadi maksudnya apa? Jadi aplikasi ini adalah pendeteksi gerakan manusia. Jadi misalkan saja pada kamar tidur seseorang. Jadi misalnya ada seseorang yang masuk kamar tidur tanpa sepengetahuan pemilik kamarnya, maka aplikasi ini akan menghasilkan pendeteksi orang yang masuk kamar tersebut tanpa pengetahuan pemiliknya. Setelah terdeteksi, maka selanjutnya akan menghasilkan bunyi. Setelah itu, hardware dan software yang digunakan untuk trespassing detector ini adalah sensor peer, setelah itu .mcu ESP8266, relay, dan buzzer. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama di sini ada bagaimana cara membuat aplikasi trespassing detector pengendali gerakan yang efisiensi. Yang kedua, bagaimana cara membuat aplikasi trespassing detector yang mengendalikan gerakan seseorang dengan menggunakan sensor FEAR, .mcu, relay, dan buzzer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ingrid. Saya Ingrid Pondaa dari Universitas Samratulangi, Manado. Saya merupakan anggota dari kelompok 34 kelas IoT pada Universitas Lampung mengikuti program KMMI. Seperti yang sudah dijelaskan, kami di sini akan mencoba menerapkan Internet of Things untuk mendeteksi gerakan yang kami namakan di sini Trespassing Detector. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 2, yaitu metodologi penelitian dan hardware dan software apa yang akan kita gunakan sebentar. Untuk metodologi penelitiannya sendiri terdiri dari 4 tahapan untuk rancangan penerapan Internet of Things ini. Yang pertama yaitu analisis sistem, kemudian pembuatan prototype sistem, kemudian pembuatan program. Setelah semuanya sudah, yaitu program telah diterapkan pada prototype, kemudian kita akan mencobanya dengan pada tahapan implementasi dan pengujian. Untuk hardware dan softwarenya sendiri, yang pertama yaitu sensor PIR. PIR yaitu kepanjangan dari Passive Infrared Receiver. Merupakan salah satu motion detectors atau sensor gerakan berbasis inframerah. Sensor ini akan mendeteksi benda atau sesuatu yang merespon energi dari pencarian inframerah yang pasif. Objek sasaran deteksi sensor ini yang akan digunakan adalah manusia yang memiliki gelombang sekitar 9-10 mikrometer, maka sensor ini menyaring panjang gelombang sinar inframerah pasif yang sekitar 8-14 mikrometer. Ini merupakan gambar sensor dan ini merupakan cara kerjanya. Itu ketika manusia berada di depan sensor ini dengan kondisi diam,
maka sensor akan menghitung panjang gelombang yang dihasilkan oleh tubuh manusia tersebut. Kemudian ada Node MCU ESP8266. Node MCU ini adalah chip terintegrasi yang dirancang untuk menghubungkan microcontroller dengan internet melalui jaringan internet Wi-Fi. Ia menawarkan solusi jaringan Wi-Fi yang lengkap dan mandiri, yang memungkinkan untuk menjadi host ataupun sebagai Wi-Fi client. ESP8266 ini memiliki kemampuan pengolahan dan penyimpanan on-board yang kuat, yang memungkinkannya untuk diintegrasikan dengan sensor dan aplikasi perangkat khusus lain melalui GPIOS dengan pengembangan yang mudah serta waktu loading yang minimal. Tingkat integrasi yang tinggi memungkinkan untuk meminimalkan kebutuhan sirkuit eksternal termasuk modul front-end. Kemudian di sini ada relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau coil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Kemudian ada buzzer. Buzzer listrik adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Pada umumnya, buzzer merupakan sebuah perangkat audio yang sering digunakan pada rangkaian anti-maling, alarm pada jam tangan, bel rumah, peringatan mundur pada truk, dan perangkat peringatan bahaya lainnya. Secara garis besar, ini merupakan flowchart atau alur aplikasi atau benda ini berjalan. Cara kerjanya. Yang pertama itu dimulai dari kalibrasi sensor PIR. Kemudian sensornya standby. Jika sensor mendeteksi sesuatu, dia akan mengirim bahwa ada pergerakan. Jika tidak, dia masih kembali ke sensor standby. Begitu seterusnya. Berikut penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.